Ya, jadi di sini keragaman budaya yang pertama itu kita bisa lihat di pakaian adatnya. Ya, kemudian di bawahnya lagi itu di bagian rumah adat, ya. Nah, ini Sumbar itu artinya Sumatera Barat. Nah, nama rumah adatnya itu adalah Gadang. Ya, perhatikan. Kemudian ada Jateng atau Jawa Tengah, ya. Nama rumah adatnya itu adalah Joglo. Kemudian Bali. Nah, Bali ini dia Gapura Gandi Bentar. Ini namanya, ya. Ini candi-candi, ya, candi yang ada di Bali. Kemudian Papua juga. Nah, ini tertutup, ya. Apa namanya? Ibu lupa, pokoknya tertutup. Nah, ini adalah keragaman budaya Indonesia itu di bidang pakaian adat dan di bidang apa? Apa tadi? Rumah adat. Oke, kita next. Apalagi yang ada di bagian budaya Indonesia. Nah, anak-anak bisa perhatikan, ini ada daerah Banten, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini pakaian adatnya, kemudian ini tarian yang ada di Banten, ya, itu tari topeng, kemudian rumah adatnya itu dinamai rumah Baduy. Nah, seperti ini contoh rumah adat yang ada di Banten. Kemudian senjata tradisional Banten itu adalah kujang dan golok, ya. Jadi ini adalah budaya yang ada di daerah Banten. Kemudian kita nextkan. Nah, ini adalah Kalimantan Selatan. Kalian bisa perhatikan ini pakaian adatnya. Kemudian tari yang ada di sana itu adalah tari baksa kembang, ya. Kemudian rumah adatnya itu bernama rumah Banjar dan ini apa namanya tadi? Nah, ini yang dinamakan dengan keris, ya. Seperti itu. Ini adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi masih banyak lagi keragaman budaya di Indonesia, baik itu dari segi pakaian adatnya, kemudian budaya, ya, kemudian rumah adat, ya, kemudian apalagi senjatanya yang di sana itu banyak sekali. Nanti kalian juga bisa browsing di internet kalau misalnya kalian penasaran, ya. Di sini Ibu hanya tampilkan beberapa saja sebagai contoh. Oke, sekarang kita back. Kita akan melihat di bagian makanan, ya. Jadi di sini keragamannya itu ada keragaman budaya, keragaman suku, pakaian adat, rumah adat. Kemudian yang terakhir itu adalah makanan. Nah, kita lihat dulu makanan. Nah, ini adalah makanan khas yang ada di Indonesia, anak-anak. Jadi banyak sekali sebenarnya, ya. Jadi Ibu tidak bisa tampilkan semuanya di sini. Ibu hanya mengambil beberapa contoh saja, ya, beberapa bagian saja agar kalian mengetahui. Nanti kalau misalnya kalian penasaran, kalian boleh browsing di internet. Nah, yang pertama itu mie Aceh, ya. Kemudian ada kerak telur, ada gado-gado dari Jakarta, ya. Kemudian ada ayam betutu dari Bali, ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian ada empek-empek dari Sumatera Selatan, ya. Nah, ini ada beberapa yang tidak bisa terbaca, ya, karena gambarnya agak pecah, ya. Nah, kemudian ini ada bika Ambon dari Sumatera Utara, ya. Nah, ini apa ya, lupa Ibu nih. Batagor, ya, ini Batagor dari Jawa Barat, ya. Ini empek-empek dari Sumatera Selatan. Jadi masih banyak lagi makanan khas yang ada di Indonesia, itu banyak sekali, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh makanan empek-empek, yaitu makanan khas dari Palembang, ya. Nah, di sini di Pontianak itu banyak orang yang menjual empek-empek ini, ya, anak-anak. Nah, dia di dalamnya itu berisi banyak sekali, ada yang polos, ada yang isinya telur, daging, ya, banyak sekali. Variasinya tinggal kita pilih, kita suka yang mana. Jadi empek-empek ini makanannya itu makanan khasnya berasal dari Palembang. Kemudian ada gudeg. Nah, gudeg ini adalah makanan khas dari Jakarta, ya. Kalau anak-anak pernah ke Jakarta, itu kalian memang wajib untuk mencicipi atau mencari makanan yang namanya gudeg, karena ini merupakan makanan khas dari kota Jakarta. Kemudian ada ayam betutu. Nah, ayam betutu ini adalah makanan khasnya itu dari Bali atau makanan yang berasal dari Bali, ya. Jadi, ya, selama ini yang kita ketahui Bali itu identik dengan adanya bunga. Nah, biasanya bunga-bunga ini ditempelkan di telinga sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Ibu juga lupa. Pokoknya dia identik dengan bunga, ya. Coba kalau kalian misalnya ada yang pernah ke Bali, itu pasti selalu ada bunga ini, ya, berwarna putih.
Tengah-tengahnya itu ada kuning. Ya, jadi ini bunga ini juga diletakkan di bagian makanan ya. Jadi makanan khas Bali itu adalah ayam betutu. Aduh, lezat ya, Ibu rasanya lapar ya melihatnya. Padahal hanya gambar ya. Oke, kita next. Nah, ini adalah makanan khas dari Maluku, namanya papeda ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini, ini sepertinya kalau Ibu tidak salah ikan tongkol ya, ikan tongkol yang agak ukuran sedikit besar. Kemudian ini seperti apa ya? Agar-agar juga bukan ya. Ibu juga tidak tahu ini apa. Kemudian ini ada jeruk ya. Kemudian ini ada sepertinya tumis kangkung dan ini sambal. Sedap sepertinya ya anak-anak. Mungkin ini tadi ya sebagai pengganti nasi kalau di Maluku ya. Kalau kita kan di sini nasi, mungkin Maluku ini Ibu juga tidak tahu apa nama makanan ini ya. Itu mungkin ini untuk mereka mengganti nasi mungkin ya. Nah, ini adalah makanan yang berasal dari Maluku. Kemudian kita lihat lagi makanan dari, nah ini adalah makanan ya, termasuk juga ke dalam kue ya, ke dalam kategori kue juga sih ya, karena sama-sama bisa dimakan. Bingke ya, ini khas dari Pontianak. Nah, kalau anak-anak yang memang orang Pontianak ya, itu pasti tahu apa makanan khas Pontianak. Ibu juga kurang tahu sih ya. Jadi yang Ibu lihat juga, kemudian Ibu tanya-tanya karena Ibu bukan orang Pontianak, kebanyakan bilang kue ini adalah makanan khas dari Pontianak. Kalau misalnya kita mau pergian ya, kita mau pulang ke kampung, itu wajib beli kue ini sebagai oleh-oleh khas dari Pontianak ya. Mungkin dodol juga termasuk makanan khas Pontianak ya. Ibu juga kurang tahu. Oke. Nah, ini adalah makanan khas dari Pontianak. Dan yang terakhir, nah anak-anak tahu tidak? Makanan kerupuk basah. Siapa yang pernah makan kerupuk basah? Siapa yang tahu Ibu berasal dari daerah mana? Ayo, siapa yang tahu? Iya. Jadi Ibu ini aslinya dari Kapuas Hulu, Kota Putu Sibau. Kapuas Hulu itu adalah kabupatennya. Jadi ini adalah makanan khas dari daerah Ibu ya, namanya adalah kerupuk basah ya. Di Pontianak banyak kok orang yang jual. Kalau kalian penasaran dengan rasanya, kalian boleh order sama Ibu ya. Iya, jadi promosi kan Ibu jadinya. Nah, Ibu itu jualan ya, jualan makanan khas daerah Ibu sendiri. Jadi Ibu bangga karena makanan khas dari Ibu sendiri ya, dari daerah Ibu sendiri. Makanan ini sangat enak, murah meriah, dan dijamin rasanya maknyus anak-anak. Kalian wajib coba ya. Kalau kalian mau ya, kalian bisa pesan lewat Ibu, nanti suruh orang tua chat ya. Nah, chat ke Ibu. Apalagi nih yang mau Imlek nih, nah boleh tuh ditawarin sama keluarga besarnya ya, disuruh cicipin. Nah, ini makanan khas dari Putu Sibau, dari Kapuas Hulu. Ini dari Ibu guru loh. Nah, seperti itu ya. Jadi Ibu sedikit promosi lah ya. Nah, kalian bisa, kalau misalnya kalian berminat, boleh chat Ibu ya. Nah, jadi kerupuk basah ini cara makannya ada dua anak-anak. Ada yang dikukus, ada juga yang digoreng ya. Tetapi kebanyakan memang dari dulu itu kerupuk basah, karena namanya kerupuk basah jadi dia dikukus enaknya ya. Digoreng juga bisa ya. Digoreng bisa, kalian bisa campurkan dengan misalnya bumbu balado atau keju atau apapun. Kemudian juga bisa dibuat seperti pentol goreng atau pentol doer tuh, itu bisa. Itu enak sekali, anak-anak bisa coba nanti ya. Kalau misalnya kalian beli kerupuk basah, kemudian kalian goreng, kalian kasih bumbu atau cabai, sedap. Ngiler Ibu jadinya ya. Oke, kita tinggalkan makanan khas ini, kita back. Kita kembali ke, nah ini materi yang terakhir, itu adalah makna puisi ya. Kita akan melihat bagaimana makna pada sebuah puisi.